ada 4 poin perbincangan yang akan saya jelaskan. Debat ini tidak membahas apakah AI itu cukup canggih untuk mendominasikan kehidupan, tetapi tentang singularitas, titik di mana manusia bukan lagi satu-satunya aktor utama dalam inovasi dan perkembangan di semua sektor. AI di dunia ini memiliki kemampuan yang sama atau bahkan melampaui manusia. Jadi pemerintah AI tidak memiliki keinginan pribadi. Mereka didesain untuk mengabdi pada perkembangan manusia demi tujuan kemanusiaan. Berbeda dengan manusia, AI tidak memiliki keserakahan, dorongan mempertahankan kekuasaan atau bias identitas. AI adalah sistem, bukan entitas yang mencari keuntungan. Di dunia pemerintah, manusia tidak lagi dibayangi kecemasan digantikan oleh AI. Mereka sadar akan keterbatasan biologis dan kognitifnya, lalu memilih untuk berkolaborasi dengan AI super canggih. Singularitas adalah bentuk keterbukaan manusia terhadap kemajuan. Di dunia pemerintah, AI juga membuat mengontrol kebijakan, artinya transisi menuju pemerintahan objektif, efisien, dan berbasis data. Tujuannya kami mendukung singularitas teknologi dengan mengadaptasi transisi sosial ekonomi. Manusia berfokus mengambil jurusan yang bidang yang relevan dengan perkembangan AI, misalnya ekonomi digital, keamanan cyber, atau analisis big data. Pekerjaan kasar bergeser menjadi pekerjaan berbasis keterampilan atau dan kreativitas. Kehidupan sosial-politik lebih bersih karena aturannya dibuat objektif dan tidak bisa dinegosiasikan lewat suap. Manusia tetap bekerja dan belajar, tetapi distribusi sumber daya dilakukan sesuai analisis AI sehingga lebih adil dan efisien. Menuju ke argumen saya yang pertama, singularitas memperkuat manusia melalui objektivitas dan meritokrasi. Selama ini, pengambilan keputusan publik maupun privat sangat dipengaruhi oleh subjektivitas, KKN, nepotisme, bias gender, atau etnis. AI yang telah mencapai singularitas meniadakan faktor ini. Seleksi dan kebijakan hanya berdasarkan kapasitas kinerja dan data terukur. Komparasi dengan dunia oposisi, di sana manusia tetap menjadi pengambilan keputusan utama. Masalahnya, manusia tidak pernah benar-benar bisa netral. Politik tetap didominasikan aktor besar, perusahaan besar, atau elit negara. Ini berarti dunia oposisi tetap mempertahankan status quo yang penuh kepentingan. Hasilnya apa? Menghasilkan pemerintah dan perusahaan yang lebih adil dan meritokratis, memberikan kesempatan lebih luas bagi kelompok yang selama ini termarginalkan karena faktor sosial, membuka inovasi lebih cepat karena ide terbaik selalu naik ke atas tanpa harus melewati hierarki atau patronase. Argumen yang kedua, AI lebih mampu menghadapi kompleksitas kejahatan modern dan tantangan global. Dunia kriminal hari ini bergerak lebih cepat daripada regulasi manusia. Contoh, kejahatan digital berbasis blockchain, crypto fraud, dan hacking internasional. Kejahatan lintas negara yang rumit karena harus melewati birokrasi, diplomasi, atau kepentingan nasional. Isu global seperti perubahan iklim yang tidak bisa diatasi jika setiap negara hanya memikirkan dirinya sendiri. AI singular lebih cepat membaca pola, menembus ribuan blok data, dan memprediksi jaringan kriminal. Lebih dari itu, AI tidak bisa terhambat oleh batas negara. Komparasi dengan dunia oposisi, di sana manusia tetap menjadi polisi dunia. Artinya politik kekuasaan antar negara terus berjalan. Negara besar seperti Amerika Serikat atau Cina tetap punya veto atas masalah global. Akibatnya banyak masalah mendesak. Climate change, kejahatan digital, pandemi tidak ditangani optimal. Hasilnya apa? Dunia lebih aman karena kriminal digital bisa ditangani dengan presisi, mengurangi penderitaan akibat krisis global karena responsnya bisa cepat dan terkoordinasi lintas negara, membuka kemungkinan dunia yang benar-benar kolektif, di mana kebijakan berdasarkan pada kebutuhan manusia sebagai spesies, bukan kepentingan negara adanya. Argumen saya yang terakhir ketiga, AI menciptakan tata kelola global yang lebih inklusif dan berorientasi kemanusiaan. Saat ini pusat kekuatan global berkonsentrasi di negara-negara tertentu. AI yang mencapaikan singularitas memutuskan rantai dominasi ini. Layer pertama, data ini tidak lagi tersentral pada aktor tertentu, melainkan diambil dari jutaan sumber global. AI tidak mengenal nasionalisme, ras, atau agama sehingga kepentingannya murni kemanusiaan. Karena AI menganalisis jutaan artikel penelitian dan pengalaman sekaligus. Kebijakan yang dibuat lebih jauh kaya perspektif dibandingkan manusia. Komparasi dengan dunia oposisi, di sana bias manusia tetap ada. Negara kuat tetap mendikte arah global. Minoritas negara berkembang atau kaum marginal tetap tidak mendapatkan suara. Hasilnya apa? Di dunia lebih setara, negara miskin, komunitas minoritas, dan individu yang biasanya tidak punya representasi kini diwakili dalam analisis global AI. Kebijakan lebih universal, AI mampu menyimbangkan distribusi pangan, energi, atau kesehatan lintas negara, membawa manusia lebih dekat pada cita-cita kemanusiaan universal yang sesungguhnya, di mana identitas sekunder, ras, negara, kelas tidak lagi jadi penghalang. Sekian dari saya, terima kasih.